Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kadang-kadang ketika kita ngambil sebuah pilihan yang sulit, kita agak sedikit gambling dalam hidup kita, tapi bersandar kepada perintah Allah, larangan Allah, kehendak Allah, apa yang Allah mau, syariat Allah. Di situ kita belajar iman, termasuk nolong orang lain. Sehingga kata Nabi, man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajati. Siapa yang sibuk ngurus hajat saudaranya, Allah juga akan sibuk ngurus hajat dia. Termasuk nanti banyak sekali hadis-hadis yang lain yang senada atau semakna dengan ini. Ini artinya angle-nya buat saya, kalau kita punya masalah, tolong orang yang punya masalah. Baru Allah tolong kita. Kalau kita pengen ditambahin rezeki, tolong orang dalam menyelesaikan masalah keuangan dia atau harta dan seterusnya. Jadi bekerjalah kepada Allah. Paling gampang tuh nyari kerja ke Allah loh. Nyari kerja ke perusahaan belum tentu diterima. Kalau ke Allah diterima enggak? Pasti diterima, Allah enggak pernah nolak. Orang yang pengen bekerja kepada Allah artinya pengen beramal, Allah enggak pernah nolak. Kenapa saya mengistilahkan bekerja? Dan Allah juga mengistilahkannya kayak gitu, berdagang. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Mau enggak aku tawarin kalian satu tijarah, satu bisnis, satu perdagangan, satu kerjaan, satu project kalau bahasa kita. Berarti kadang kita berdagang dengan Allah, bertransaksi dengan Allah. Gimana bertransaksi dengan Allah? May yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nanti Allah balas berlipat ganda. Bukankah itu transaksi? Baik, jual beli yang tidak akan mungkin rugi. Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang bahasa analoginya adalah bahasa dagang atau bisnis. Jadi kalau mau dapat kerjaan yang paling gampang, tapi bayarannya itu bukan UMR, berapa ribu kali lipat UMR, dan kerjanya itu mulia banget, kita bukan cuma dapat upah, tapi juga kita dapat kehormatan, bekerjalah kepada Allah. Itu paling luar biasa, gampang banget. Kerjanya apa? Saya nggak punya kemampuan apa-apa, saya nggak punya kapasitas, saya nggak punya keahlian. Keahlian yang dibutuhkan itu bukan punya sesuatu, enggak. Apapun yang ada dalam diri kita yang kita bisa lakukan untuk bantu orang lain, itu keahlian. Sekedar mungkin sekedar repost, sekedar ngajak teman, sekedar, bukankah kita bisa ngelakuin banyak hal untuk bisa membantu orang lain? Kalau kita nggak punya uang, kita nggak usah ngasih uang. Kita ajak orang yang punya uang untuk memberi uang kepada dia. Kita jadi mediator. Bekerjalah kepada Allah, pasti diterima sama Allah. Terus diupahin sama Allah? Ya, karena dalam bahasa Al-Quran, Allah mengistilahkannya dengan jaza, dengan ajrun. Jaza artinya apa? Balasan. Ajrun, upah, pahala. Sama kan? Balasan, upah, pahala, itu semuanya sama. Berarti kalau kita pengen dapat kerjaan nih, paling gampang kerja aja sama Allah. Jadi udah gak ada lagi pengangguran di muka bumi ini kalau dia yakin kepada Allah. Tinggal kita, ya Allah, saya nih lagi bawa, dalam analogi kita nih, lagi bawa map. Ngapain? Cari kerja. Ke siapa? Ke langit. Caranya? Kita datangin orang miskin. Caranya datangin anak yatim. Caranya datangin orang-orang yang membutuhkan. Kalau zaman Nabi dulu, Rasulullah SAW itu, Khadijah bilang Rasulullah itu adalah laki-laki yang mengayomi anak yatim, orang miskin, orang tua, janda-janda yang ditinggalkan wali-walinya. Nabi yang menafkahi mereka. Sehingga inilah bentuk dari ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ingat dulu, siapa yang bisa saya bantu? Siapa yang bisa? Jadi analoginya adalah cara berpikirnya adalah kalau kita pengen ditolong oleh Allah, tolong orang lain. Kalau kita pengen dikasih rezeki oleh Allah, kasih rezeki untuk orang lain. Dan Allah pasti akan ngasih kita upah lebih gede daripada semua upah yang pernah diberikan oleh manusia. Jadi seorang kurir, jadilah kurir langit. Gimana menjadi kurir langit? Cari orang yang lagi pesen, lagi order rezeki, lagi order bayar hutang, lagi order berobat, kan dia lagi order tuh. Cara ngordernya gimana? Ya angkat kedua tangannya. Ya Allah, saya punya banyak hutang. Ya Allah, anak saya sakit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mereka kan lagi order kebaikan kan ke langit. Nah,
kadang-kadang Allah mengetuk kita untuk jadi kurir Allah. Kayak tadi misalnya saya lagi ngelihat gitu di history gitu muncul, karena ada muka saya di situ ya saya klik gitu ya. Kok ada muka saya di sini? Kayaknya banyak banget muka saya akhir-akhir ini gitu. Saya klik nih, alhamdulillah gitu ya. Saya klik, apaan sih ini, kepo gitu kan. Oh ternyata lagi ada perdebatan kecil tuh antara pro dan kontra. Saya baca komennya satu-satu kan. Di antara sekian banyak komen yang pro dan kontra, tiba-tiba ada satu komen yang agak-agak kurang nyambung sebetulnya. Ada yang komen, anak saya butuh uang untuk belajar, untuk beli buku diktat sekolah dan gak punya biaya. Kenapa tiba-tiba Allah takdirkan saya ngeklik itu, terus saya ngelihat komennya? Karena Allah lagi ngasih saya kesempatan jadi kurir kan gitu kan. Di antara sekian komen, ini aja yang saya fokus. Saya langsung DM orangnya, Pak, Bapak di mana? Ternyata di NTB, di Lombok. Bapak butuh apa? Saya hanya butuh biaya untuk buku anak saya. Masya Allah nih orang luar biasa ya, nggak mengatakan saya butuh uang sekian, nggak, hanya untuk biaya buku. Artinya saya misalnya kalau saya mau saya akan bayar ke sekolahnya, anaknya dapat buku, nggak akan saya kasih uang biar manfaatnya lebih jelas gitu. Kecil sih, tapi kan kenapa Allah takdirkan tiba-tiba saya baca postingan itu, saya lihat komen-komennya, mungkin cara Allah ngegelitik saya itu lewat penasaran, pengen tahu ada kehebohan apa, terus nemu di antara sekian kan banyak tuh, ada ratusan. Baca satu-satu, kadang senyum, kadang kayak cemberut gitu, apaan sih nih, apa, satu-satu, ada yang unik nih, gak nyambung komennya, anak saya butuh biaya sekolah, langsung saya coba DM, dan ini sering terjadi dalam hidup kita teman-teman. Jadi gak perlu kita cari juga, Allah yang kayak ngorder ke kita, orang tuh ngorder, Allah nge-link kayak sistem startup ya, jadi kayak social respon gitu, dia ngorder, terus kita kayak driver yang lagi dekat sama lokasi itu tiba-tiba masuk ke kita apa kayak notifnya, udah kita tinggal mau apa enggak ngambilnya nih. Kalau kita pikir, aduh jauh banget nih, kan saya sering mesen mie Aceh ya di Buah Batu, tapi tinggal Cihanjuang. Udah diambil ternyata pas tahu Cimahi ditolak lagi, aduh kecewa banget nih ditolak. Tapi masih mending lah daripada ditolak mantan masih. Cuman sampai berkali-kali ditolak gara-gara ngordernya di Cimahi, barangnya ada di Buah Batu, kan orang yang males. Padahal insya Allah pasti saya akan ngasih lebih, saya tahu lah jauh banget, kasihan kalau cuman sekian ribu, kadang-kadang cuman 30.000, ya udah digenapin 31.000 misalnya. Ganjil nggak genap. Maksudnya ditambahin lah 1.000 ongkos capek misalnya. Nah ini kadang-kadang kita pikir aduh jauh banget, kita mau klik nggak sih? Allah nggak lagi ngirim nih, ada yang order. Terus muncul notif di kita, ini analogi lewat digital startup kayak gitu, ada notif ke kita mau diambil nggak nih? Begitu kita klik, kita ambil, maka Allah Subhanahu Wa Taala langsung transfer balasannya, upahnya, pahalanya ke saldo kita. Dan Allah kalau transfer biaya kurirnya itu lebih gede daripada semua biaya kurir yang pernah ada di muka bumi. Gede banget Allah ngasihnya, kan berarti gampang kan cari kerjaan? Cari aja kerja ke langit. Dan Allah sering banget ngasih notif ke kita, tinggal kita ambil apa enggak. Nah ini artinya ternyata cara kita pengen kaya, pengen sukses, pengen bahagia, pengen ditolong tuh bukan nunggu beres urusan kita baru nolong orang lain. Tapi nolong orang lain supaya beres urusan kita. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا